Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Kali ini kita udah sampai di pelajaran ke-8, yaitu kita mau belajar bagaimana interaksi web menggunakan JavaScript gitu ya. Nah, nanti setelah materi HTML ini, kita akan bahas lebih banyak mengenai JavaScript. Tapi kali ini kita mau pelajari mengenai pendahuluan aja dulu ya tentang JavaScript itu apa. Jadi buat teman-teman yang belum pernah tahu JavaScript, JavaScript ini kurang lebih adalah suatu kumpulan script yang bisa membuat suatu halaman HTML itu lebih dinamis gitu ya. Jadi ketika kita klik nanti dia muncul alert. Lalu kita misalnya mau mengubah isi form, dia akan menampilkan suatu pop-up window dan lain-lain ya. Ini akan ada di JavaScript. Nah, ini adalah pengertian dari JavaScript sendiri, merupakan bagian kecil program yang dapat menambah interactivity di dalam sebuah halaman web. Ya, tadi yang seperti yang gue bilang, bisa pop-up window atau alert sebuah message gitu ya. Lalu HTML script ini biasa ditemukan dalam bentuk event handler. Ya, nanti setelah ini kita akan bahas event handler itu apa dan ditulis di dalam HTML atribut. Event handler itu akan ditulis dalam HTML atribut. Nah, JavaScript sendiri juga bisa ditulis di dalam file HTML ya, nanti ada di dalam text script ataupun di file terpisah ya. Kalau file terpisah nanti dia extensionnya akan bernama .js gitu ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari JavaScript kalau teman-teman menuliskan skripnya di dalam file HTML gitu ya. Jadi misalnya kita punya skrip di sini. Nah, penggunaan JavaScript akan berada di dalam suatu tag yang namanya text script. Ya, nanti kita akan tulis type-nya adalah text JavaScript. Ini artinya semua isi dari kode di dalam tag ini akan berupa JavaScript. Nah, nanti di sini kita akan membahas contohnya adalah ada suatu button yang kalau diklik ini on click dia akan memanggil sebuah function di sini yang namanya hello JavaScript gitu ya. Jadi ketika kita klik dia akan alert hello JavaScript. Ya, lalu ini value-nya adalah yang tampil di dalam buttonnya, yaitu tadi gue ketiknya klik di sini gitu ya. Nanti contohnya akan kita cobain langsung. Nah, kalau kita coba di sini ada sebuah input ya berupa button. Kalau misalnya kita on klik di sini, dia akan memanggil suatu function yang namanya hello JavaScript. Nah, hello JavaScript ini ada di dalam sebuah tag yang bernama script gitu ya. Jadi kalau kita klik dia akan masuk ke sini, lalu dia akan mengeksekusi function hello JavaScript dan melakukan alert gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Langsung kita cobain aja di sini. Sorry, kita panggil aja filenya. Nah, ini di sini kita ketik. Nah, di sini kita punya sebuah tombol yang namanya klik di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita klik, dia akan mengeksekusi suatu function yang di dalamnya itu dia melakukan sebuah alert ya, sebuah dialog box yang isinya pesannya adalah hello JavaScript gitu ya. Itu adalah contoh penggunaan dari JavaScript. Jadi kalau kita klik di sini di tombol ini, lalu dia akan mengeksekusi
function di sini gitu ya. Ini adalah cara penulisan script di dalam file HTML. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan eksternal JavaScript atau file terpisah, teman-teman harus sertakan tag yang script juga, tapi harus ada atribut src-nya. src ini merupakan suatu path dari JavaScript atau file JavaScript yang berada di suatu folder. Ya, misalnya kalau misalnya filenya itu setara atau sejajar, misalnya gue udah buat. Nah, ini contohnya adalah function hello JavaScript. Lalu misalnya kita ketik di sini menggunakan ini, kita komen dulu supaya tidak tereksekusi ya ininya codingnya. Lalu kita buka yang ini, lalu kita hapus, maka kode ini akan tereksekusi ya. Nah, src ini merupakan suatu path di mana file dari JS itu berada atau JavaScript itu berada. Makanya hello.js.js ini ada di satu folder yang setara dengan file index form ini gitu ya. Makanya dia nulisnya cuman sekali aja, yaitu nggak masuk ke dalam folder lain, yaitu langsung ke nama filenya. Kita save, lalu kita coba refresh, lalu kita klik lagi, maka yang muncul di sini adalah file suatu alert, di mana alert ini berada dalam file hello.js.js gitu ya. Nah, ini cara pemanggilan untuk eksternal JavaScript ya. Jadi contohnya kurang lebih begitu. Kita sertakan script, lalu src-nya apa, nama filenya adalah hello.js.js. Ini filenya setara dengan file indexform.php ini. Lalu di hello.js-nya sendiri kita ketik hello JavaScript. Ini typo. Nah, hello JavaScript ini akan berfungsi sesuai dengan kalau kita masukkan scriptnya di dalam file HTML-nya atau file PHP tadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau membahas apa aja sih yang JavaScript bisa lakukan terhadap suatu file HTML atau terhadap suatu halaman web gitu ya. Nah, kurang lebih ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu pertama bisa mengubah isi teks dari sebuah elemen, lalu bisa mengganti style dari sebuah elemen, lalu yang ketiga mengubah value atribut dari sebuah elemen. Nah, nanti cara mengaksesnya adalah dengan dokumen .getElementById. Ini merupakan ID-nya. Lalu kalau kita mau mengganti teksnya, kita menggunakan inner HTML. Lalu selanjutnya kalau mau mengganti ukuran dari sebuah teks, maka stylenya akan kita ganti melalui dokumen .getElementById.style.fontSize. Makanya nanti ketika kita klik misalnya, dia akan mengganti ukuran dari fontnya. Nah, yang terakhir juga ini untuk merubah atribut dari sebuah elemen ya. Kita langsung cobain aja. Misalnya kita melakukan memberikan ID terhadap suatu paragraf ini yang berisikan nilai ini adalah paragraf dari div kelas pertama. Nah, nanti ketika kita melakukan on click, misalnya begini, lalu dia akan mengeksekusi suatu function yang baru, misalnya ganti paragraf. Ganti paragraf di sini. Nah, di sini di dalam script ini kita kembalikan dulu. Ini kita komen
karena kita akan melakukan eksekusi JavaScript di dalam file HTML. Nah, ini kita komen, lalu kita buka lagi yang ini. Kita buka. Lalu di sini kita ketikkan satu function baru yang namanya ganti paragraf. Tuh, ganti paragraf, namanya udah sama tadi. Ganti paragraf. Nah, ini ganti paragraf. Lalu kita ketikkan di sini ganti paragraf. Lalu kita misalnya mau mengganti paragrafnya menjadi suatu teks yang baru. Get element by ID. Lalu ini merupakan ID-nya par1. Lalu di sini kita misalnya mau mengganti isi teks dari suatu HTML. Misalnya gini, paragraf 1 telah terganti. Ya, misalnya gini. Lalu kita refresh. Ini adalah paragraf dari flash pertama. Kalau kita klik, maka dia akhirnya akan mengganti isi teks dari suatu elemen tadi gitu ya. Makanya ini tereksekusi ketika kita mengklik dari paragraf itu sendiri. Itu ya, itu contohnya. Lalu yang kedua ada mengganti style. Yang mengganti style misalnya kita setelah dia diklik, kita mau mengganti dari ukuran par1 style font size sama dengan misalnya 50 pixel. Tuh. Lalu kita save. Lalu kita coba refresh lagi. Ketika kita klik, maka ukurannya dia akan mengganti ke 50 pixel gitu ya. Nah, yang terakhir ada mengganti dari suatu atribut ya, nilai dari atributnya. Misalnya get element by ID. Sorry, ini tadi typo, get element by ID. Kalau kita refresh, oh makanya tadi belum keganti ya, kita refresh dulu ya. Kita refresh, kalau kita klik, nah makanya dia akan membesar gitu ya. Itu contoh penggunaan menggantikan style suatu elemen gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita mau mengganti dari atribut ya, atribut dari sebuah elemen menggunakan JavaScript, dia akan menggunakan ini part1. Lalu misalnya kita merubah, misalnya kita tadinya pakai style warna red gitu ya, lalu isinya akan kita ganti menjadi color blue dan font size menjadi 50 gitu ya. Misalnya gini, 50 px. Nah, makanya kalau kita refresh, awalnya dia merah karena kita setnya merah di sini. Sini kita set merah. Lalu setelah itu kita ganti colornya menjadi blue dan font size-nya 50 ketika kita mengklik paragrafnya. Nah, ini kalau kita klik, nah makanya dia akan mengganti menjadi 50 pixel dan stylenya diganti menjadi warna biru gitu ya. Itu contohnya dari
cara penggunaan menggantikan atribut gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya event handler. Nah, event handler ini adalah sebuah fungsi yang dipanggil setelah suatu event dari mouse, misalnya klik, double klik, atau event dari keyboard seperti tombol ditekan atau tombol dirilis itu terjadi. Nah, contohnya dari mouse event adalah yang tadi kita sudah praktekin, yaitu on click. Lalu yang kedua ada on double click. Ini adalah ketika kita double klik dari suatu mouse gitu ya. Lalu untuk keyboard event kita menggunakan on key down, itu untuk saat kita menekan. Lalu yang kedua ada on key up, jadi ketika tombol keyboard itu diangkat. Nah, ini salah satu jenis contoh dari suatu event gitu ya, suatu event. Nah, nanti ketika kita melakukan klik atau melakukan double klik akan ada event handler gitu. Event handler itu adalah yang tadi kita tulis di atas. Ini adalah salah satu event handler. Ini adalah Halo JavaScript merupakan salah satu event handler ketika user melakukan klik dari suatu tombol. Nah, yang kedua, ganti paragraf ini juga merupakan suatu event handler ketika kita mengklik suatu paragraf gitu ya. Nah, contohnya misalnya kita mau menggantikan eventnya menjadi, contohlah ini on double click. Nah, kita save on double click. Nah, kita refresh lagi. Maka kalau kita klik 2 kali baru dia keganti ya. Jadi eventnya bukan sekali klik lagi tapi menjadi double click gitu ya. Nah, atau misalnya kalau kita mau coba on mouse hover. Ini artinya ketika mouse kita melewati teks itu sendiri. Ya, ini contohnya on mouse hover. On mouse over. On mouse over. Makanya kita refresh. Nah, ketika mouse kita melewati dari paragraf itu, makanya dia akan langsung keganti. Itu ya, itu salah satu cara untuk event handler di JavaScript. Nah, mungkin gitu dulu untuk materi JavaScript kali ini. Akan ada banyak banget sih kalau kita bahas JavaScript ya ke depan, tapi kurang lebih ini adalah suatu dasar dari penggunaan JavaScript di dalam HTML. Thank you teman-teman yang udah ikutin videonya. Jangan lupa kalau teman-teman suka, like dan subscribe video ini supaya gue makin semangat dalam pembuatan materi berikutnya. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi.